Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Indonesia yang hebat? Jumpa kembali dengan Pak Guru, dan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang sistem tata surya. Ada apa saja di tata surya kita? Apa pula ciri dari benda-benda yang ada di tata surya kita? Serta apa pengaruhnya bagi bumi kita? Nah, untuk lebih jelasnya, ayo simak video ini sampai selesai. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru banggakan. Tata surya adalah sebuah sistem yang terdiri atas matahari sebagai pusatnya dan benda-benda langit yang mengorbit di sekitarnya. Benda-benda tersebut mencakup planet, satelit alami seperti bulan, asteroid, komet, meteoroid, serta debu dan gas antar planet. Tata surya adalah bagian kecil dari galaksi Bima Sakti. Berikut ini adalah komponen tata surya. Bintang. Bintang adalah gas panas di langit yang memancarkan cahaya. Bintang yang terlihat pada malam hari terletak sangat jauh dari bumi dan makin kecil cahayanya berkelap-kelip, makin jauh letaknya. Pada siang hari, bintang tidak terlihat karena cahaya matahari yang lebih terang menutupinya. Saat malam hari, bintang-bintang kembali terlihat. Setiap bintang memiliki planet yang mengorbit di sekitarnya. Planet. Planet adalah benda langit yang mengorbit bintang. Planet melakukan revolusi dan rotasi. Mereka tidak memancarkan cahaya, tetapi memantulkan cahaya dari bintang. Ukuran planet biasanya lebih besar daripada benda langit lain, kecuali bintang. Ciri planet lainnya adalah diselimuti atmosfer dan mereka dapat terbentuk dari bebatuan dan logam atau gas tanpa permukaan dari benda padat. Tiap planet memiliki gaya gravitasi yang berbeda. Bulan. Planet umumnya diikuti oleh satelit, yaitu benda langit yang mengorbit planet dan bersama-sama mengelilingi matahari. Bulan adalah contoh satelit alami yang mengelilingi bumi. Bulan berukuran lebih kecil dari benda langit lainnya dan tidak memancarkan cahaya sendiri, tetapi memantulkan cahaya matahari. Selain itu, bulan juga memiliki gaya gravitasi. Setiap planet dapat memiliki satu atau lebih bulan atau satelit. Asteroid. Asteroid adalah benda-benda langit kecil yang terletak di antara orbit planet Mars dan Jupiter. Meskipun memiliki sifat yang mirip dengan planet, asteroid memiliki ukuran lebih kecil sehingga sering disebut planetoid. Mereka mengelilingi matahari dalam bentuk cincin yang disebut sabuk asteroid. Asteroid merupakan campuran batuan dan logam dengan bentuk tidak beraturan. Permukaan asteroid penuh dengan kawah. Terdapat sekitar 5.000 asteroid dalam tata surya yang beredar mengelilingi matahari dengan ukuran yang bervariasi. Asteroid terbesar adalah Siris dengan diameter 785 km, sementara yang lain, seperti Pallas, 560 km, Vesta, 390 km, dan Juno, 190 km, benda-benda tersebut memiliki ukuran yang berbeda. Komet. Komet adalah anggota tata surya dengan orbit sangat lonjong yang mengelilingi matahari seperti benda langit lainnya. Mereka terdiri atas debu dan gas yang membeku. Ketika mendekati matahari, lapisan gas komet terdesak, membentuk ekor yang panjangnya mencapai jutaan kilometer sehingga sering disebut bintang berekor. Komet terdiri atas inti, kecil dan padat, daerah kabut di sekeliling inti, dan ekor, memanjang dan selalu menjauhi matahari. Pergerakan komet sangat lambat. Komet Halley, yang muncul setiap 76 tahun, terakhir muncul pada tahun 1986 dan diperkirakan akan muncul kembali pada tahun 2062. Meteoroid. Meteoroid adalah benda langit kecil dengan orbit tidak beraturan, terbentuk dari pecahan asteroid yang berbenturan. Banyak meteoroid melintas dekat bumi dan kadang-kadang mereka jatuh masuk ke atmosfer. Saat memasuki atmosfer, gesekan meteoroid dengan atmosfer menyebabkan lintasan cahaya yang panjang, disebut meteor atau bintang beralih. Meteoroid yang mencapai bumi disebut meteorit dan dapat menyebabkan gempa bumi dan kawah. Contohnya, di Arizona, Amerika Serikat, ribuan tahun yang lalu pernah terjadi tubrukan meteoroid seukuran truk yang menghasilkan kawah berdiameter 1.200 meter dan sedalam 175 meter. Lalu mengapa antar planet tidak terjadi tubrukan satu sama lain? Tidak terjadi tabrakan antar planet di tata surya karena semua planet bergerak dalam orbit masing-masing yang stabil di sekitar matahari. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor berikut. 1. Hukum gravitasi dan orbit stabil. Planet-planet bergerak dalam orbit elips yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi matahari. Gravitasi matahari menarik planet ke arahnya, tetapi kecepatan planet yang melingkar menjaga mereka tetap dalam orbit dan mencegahnya jatuh ke matahari atau saling bertabrakan. 2. Distribusi jarak antar planet. Jarak antar planet di tata surya cukup besar sehingga orbit mereka tidak saling bersinggungan. Contohnya,
Jarak rata-rata antara orbit Bumi dan Mars sekitar 78 juta kilometer. Ruang kosong yang luas ini memberikan cukup beruang gerak bagi masing-masing planet. 3. Resonansi orbital. Beberapa planet memiliki hubungan gravitasi tertentu yang disebut resonansi orbital. Ini membantu menjaga kestabilan orbit mereka dalam jangka waktu yang sangat panjang. Sebagai contoh, orbit Jupiter dan Saturnus memiliki resonansi tertentu yang membantu menghindari gangguan besar antara orbit mereka. 4. Pembentukan tata surya yang stabil. Ketika tata surya terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun lalu, planet-planet yang memiliki orbit tidak stabil sudah tersingkir atau bergabung dengan planet lain. Yang tersisa hanyalah benda-benda dengan orbit yang stabil. 5. Gaya saling tarik antar planet. Meskipun planet-planet memiliki gaya tarik-menarik gravitasi, gaya ini biasanya tidak cukup kuat untuk mengubah orbit mereka secara signifikan dalam jangka waktu pendek. Selain itu, pengaruh gravitasi terbesar berasal dari matahari, yang menjaga planet-planet tetap berada di orbitnya. Secara keseluruhan, kombinasi gravitasi, jarak, dan dinamika orbital memastikan tata surya tetap stabil sehingga tabrakan antar planet sangat jarang terjadi. Namun, benda kecil seperti asteroid atau komet memang kadang-kadang bisa bertabrakan dengan planet. Demikianlah anak-anak pembahasan kita kali ini. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kalian, serta dapat meningkatkan pemahaman kalian terhadap berbagai ilmu pengetahuan untuk meningkatkan prestasi belajar kalian semua. Jangan lupa untuk menyimak video-video lainnya dari Bang Nurdin di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.